Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas dipimpin dulu doanya. Berdoa selesai ya anak-anak. Nah, yang bajunya belum rapi, coba dirapihkan terlebih dahulu. Coba yang di kanan kirinya masih ada sampah, coba dibuang terlebih dahulu ya. Apakah hari ini siap buat mulai belajar? Iya, harus siap dong. Nah, kalau begitu hari ini kita mulai buat menyanyi terlebih dahulu. Nah, kalian ada yang hafal lagu Cicak-cicak di dinding? Iya, hafal semua ya. Coba kita mulai nyanyi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, beri tepuk tangannya. Nah, ada yang tahu hewan cicak itu memakan apa? Iya, betul. Cicak itu dia memakan nyamuk. Nah, ada yang tahu gerak tubuhnya itu seperti apa? Iya, betul sekali ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kenapa kalian harus belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Jadi supaya kalian mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kalian bisa memilih dan bisa mengidentifikasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, coba kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kalian atau di sekitar rumah kalian, ada hewan apa aja di rumah kalian? Oh iya, ayam, apalagi coba? Iya, kucing, lalu iya, sapi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ada yang tahu nggak apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Nggak ada yang tahu? Ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Nah, jadi bernafas itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang paling utama, di mana makhluk hidup harus menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Iya, jadi di dunia hewan itu terdapat proses respirasi menggunakan insang. Nah, di mana hewan seperti ikan akan membuka mulut dan menutup insangnya untuk menyerap oksigen. Nah, sedangkan pada tumbuhan itu terdapat pori-pori stomata di daun dan lentisel di batang. Nah, sampai sini apakah kalian paham? Iya. Ibu lanjut ya. Iya, yang kedua di sini ada makanan dan minuman. Di mana makanan dan minuman itu kebutuhan bagi semua makhluk hidup, terutama manusia. Nah, makanan ini memiliki fungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan juga dapat menggantikan sel tubuh yang rusak berkat kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, sedangkan air atau minuman memiliki fungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Tentunya manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki sumber makanan yang berbeda. Nah, manusia dapat memakan semua hal yang dapat dimakan. Sedangkan hewan makan tumbuhan atau daging serta tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri dengan
fotosintesis, sedangkan untuk air, konsumsi air putih menjadi salah satu pilihan terbaik. Nah, yang ketiga di sini ada mengeluarkan zat sisa makanan. Nah, mengeluarkan zat sisa makanan itu maksudnya yaitu kita membuang air besar. Nah, makanan dan minuman itu yang sudah dikonsumsi oleh makhluk hidup akan melalui proses ekskresi. Nah, pada proses ekskresi ini makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang bersifat racun yang dapat mengganggu kinerja tubuh kita jika tidak dikeluarkan. Nah, di sini yang keempat ada bergerak. Jadi ciri makhluk hidup ini dapat bergerak seperti manusia, hewan yang dapat berjalan dan berlari untuk berpindah-pindah tempat. Nah, pada manusia dan hewan terdapat alat gerak. Nah, yaitu kaki atau sirip pada ikan yang mampu menggerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau sedangkan pada tumbuhan, pergerakan terjadi akibat adanya rangsangan dari lingkungan sekitar yang menimbulkan gerakan nasti, tropisme, dan taksis. Nah, jadi gerakan ini dapat secara umum terjadi akibat reaksi hormon pada tanaman serta satunya hormon auksin. Nah, sampai sini ada yang kurang paham? Iya, paham semua ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada tumbuh dan berkembang. Jadi semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, proses tersebut meliputi tumbuh kembang pada tinggi hingga massa atau dari berat badan dari yang kecil sampai yang besar. Nah, pada manusia itu sendiri yaitu bisa kita lihat dari bentuk janin yang di dalam kandungan hingga menjadi manusia dewasa. Nah, sedangkan pada hewan yaitu terdapat spesies yang serupa yaitu sama kayak manusia yaitu melalui proses bertelur. Nah, apa saja sih contoh hewan yang bertelur? Ada yang tahu? Iya, seperti ayam, seperti bebek, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu di sini ada yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Jadi yang ini itu memiliki nervous system yang memungkinkannya untuk merangsang perubahan pada lingkungan sekitar. Jadi reaksi yang dapat dirasakan makhluk hidup itu seperti cahaya, suhu, bau, sentuhan, rasa, dan lain sebagainya. Nah, pada tumbuhan pun serupa juga seperti daun ataupun batang. Pada tumbuhan itu dipatahkan atau digores, ia akan merasakan bahwa dirinya itu terluka dan mengeluarkan respon pertahanan yang cepat agar luka tersebut jika lebih parah. Nah, seperti manusia nih, kalau kita terkena pisau atau terkena jarum, itu akan terasa sakit. Nah, sampai sini paham? Iya, yang selanjutnya di sini ada reproduksi. Jadi makhluk hidup semua makhluk hidup itu selalu bereproduksi atau berkembang biak. Jadi di sini coba perhatikan dengan adanya makhluk hidup yang berukuran lebih kecil dari yang lain atau yang biasa kita sebut dengan bayi. Pada manusia ini proses reproduksi terjadi ketika sel sperma membuahi sel telur dan membentuk individu baru atau disebut juga sebagai proses
fertilisasi. Nah, kebanyakan dari spesies hewan pun bereproduksi dengan proses yang sama. Nah, tumbuhan pun dapat berkembang biak melalui proses seksual dan aseksual atau vegetatif. Nah, di mana proses tersebut dapat menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel. Nah, jadi sampai yang sini paham? Nah, selain peka terhadap perubahan, di sini juga terdapat makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kemampuan beradaptasi ini yang membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Nah, contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering seperti kaktus, tumbuhan akan memiliki daun yang sempit dan juga tebal. Nah, sedangkan daun yang hidup di tempat lembab akan mempunyai daun yang lebar dan tipis seperti tumbuhan paku-pakuan. Nah, kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham? Ya, sampai sini ada yang kurang paham? Nah, kalau ada yang kurang paham, coba kalian tanyakan ke ibu ya. Ya, paham semua. Oke. Nah, kalau paham semua, coba kalian kerjakan pada halaman 36. Nah, di situ ada soal ya, anak-anak. Coba kalian kerjakan soal tersebut. Nah, kalau ada yang kurang ngerti atau yang kurang paham, nanti coba kalian lewatkan terlebih dahulu, atau nanti kalian bisa coba tanyakan ke ibu ya. Oke, kalau udah selesai bilang ya. Iya, karena waktunya sudah habis, pembelajarannya sampai sini terlebih dahulu ya. Oke, nanti itu dijadikan PR aja ya. Ya sudah, kalau gitu dibereskan bukunya. Nah, kalau sudah siap, ketua kelas siapkan untuk memimpin doa. Oke, kita mulai doanya. Oke, selesai. Nah, bila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.